Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa yang saya cintai. Pada pertemuan kelima ini, manajemen kinerja mengambil tema perkembangan manajemen kinerja dan penerapannya dari berbagai penelitian global. Jadi pada intinya bahwa yang akan kita bahas adalah bagaimana gerak lambat dalam manajemen kinerja global akibat adanya suatu revolusi. Yang kedua adalah sebagian besar dari perusahaan besar telah menyimpulkan bahwa manajemen kinerja perlu berkembang. Karena kalau tidak terjadi penilaian-penilaian yang bisa bias. Kemudian yang ketiga adalah mengukur kinerja tim yang masuk akal untuk cara orang bekerja sekarang. Karena zamannya sudah berubah. Penilaian cenderung bias, menciptakan hambatan untuk kesetaraan dan inklusi. Itu yang terjadi. Dan berikutnya adalah membahas masa depan manajemen kinerja adalah komunikasi dan pembinaan. Karena perlu kita ketahui bahwa manajemen kinerja adalah interaksi antara atasan dan bawahan. Yang berikutnya adalah terdapat kemajuan yang tidak merata dalam meningkatkan frekuensi umpan balik dari karyawan. Dan yang terakhir nanti kita bahas studi kasus, yaitu manajemen kinerja berevolusi pada saat terjadi pandemik COVID-19. Baiklah, kita lanjutkan. Revolusi gerak lambat dalam manajemen kinerja. Dengan perkembangan teknologi yang akhirnya bisa mempercepat perubahan dalam bidang ekonomi, bisnis, maka memerlukan namanya manajemen kinerja dan pengembangan karyawan yang bisa menyesuaikan dengan yang lebih cepat dan gesit. Untuk mewujudkannya, organisasi perlu beralih ke penilaian kinerja yang lebih sering dan berorientasi pada masa depan. Karena penekanan lebih besar pada manajer yang bermitra dengan karyawan mereka untuk mempromosikan pengembangan profesional mereka. Sebagian besar perusahaan besar telah menyimpulkan bahwa manajemen kerja perlu berkembang. Para eksekutif di dunia meliputi kebutuhan akan perbaikan manajemen kinerja. Data menunjukkan bahwa sekitar 79% eksekutif percaya bahwa desain ulang manajemen kinerja adalah prioritas tinggi. Dan menurut hasil penelitian Deloitte Report tentang performance management playing a winning hand. Bukan rahasia lagi bahwa umumnya karyawan tidak menyukai penilaian kinerja tahunan. Ini mungkin bagi Anda yang sedang bekerja, dinilai oleh atasan secara periodik itu menjadi suatu hal yang sering-sering juga tidak menyenangkan. Saya mengalami sendiri sebagai pegawai negeri, setiap tahun kita dinilai namanya DP3. Adanya DP3 itu berarti kita pada saat-saat menjelang penilaian tentunya kita harus lebih dekat dengan atasan dan sebagainya. Karena penilaian bukan dinilai setiap saat bertahap, tetapi diambil pada saat-saat terakhir. Di mana menunjukkan bahwa 14% karyawan yang sangat setuju bahwa ulasan kinerja yang mereka terima menginspirasi mereka untuk meningkatkan diri. Menurut hasil penelitian
Gallup Report, yaitu Reengineering Performance Management. Tetapi pemikiran ulang besar dari manajemen kinerja belum mengubah paradigma pada abad ke-20, yaitu hanya 15% perusahaan yang telah menghilangkan peringkat kinerja secara keseluruhan, yaitu menurut Mercer 2019 Global Performance Management Survey. Itu menunjukkan bahwa peringkat kinerja secara keseluruhan itu keinginan ada untuk menghilangkannya. Bagaimana mengukur kinerja tim yang masuk akal untuk cara bekerja pada saat sekarang? Lebih dari sebelumnya, orang bekerja dalam tim, tetapi biasanya karyawan tidak dievaluasi secara sebagai tim, dan untuk individu, rating dan ranking numerik dapat menjadi suatu keretaan suatu divisi, bisa menurunkan motivasi karyawan dan mendatangkan malapetaka dengan kerja tim, yaitu hasil penelitian dari Deloitte. Jadi di tahun 2020-an masuk akal bagi organisasi untuk lebih menekankan pada kerja tim daripada mengandalkan analisis individu yang tidak tepat setahun sekali. Perusahaan bisa mendapatkan informasi yang lebih baik dengan menggunakan sistem yang mengumpulkan data dan mengumpulkan data tentang kinerja orang dan tim, yaitu menurut hasil penelitian McKinsey Head of a Curve, yaitu The Future of Performance Management. Penilaian cenderung bias menciptakan hambatan untuk kesetaraan dan inklusi. Penilaian yang diminta oleh supervisor untuk memberikan laporan mereka seringkali memiliki dasar data yang kecil. Seorang atasan dapat memberikan peringkat numerik pada kemampuan karyawan untuk berkomunikasi secara efektif atau untuk melaksanakan rencana. Tetapi angka-angka tersebut tidak membuat penilaian menjadi kurang subjektif. Yang kedua, faktanya 62% dari varian dalam peringkat kinerja disebabkan oleh bias penilai individu, sedangkan kinerja aktual hanya menyumbang 21% dari varian, kata studi yang sering dikutip dalam jurnal Applied Psychology. Yang berikutnya adalah penilai cenderung menilai tinggi para karyawan yang seperti diri mereka sendiri. Tak pelak, beberapa bias yang masuk ke dalam peringkat kinerja adalah bias rasial, biasanya tidak disadari. Perusahaan mulai menyadari bahwa metrik kinerja subjektif dapat memperlambat kemajuan profesional karyawan yang beragam, karena unsur subjektif menjadi secara tidak langsung menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian. Masa depan manajemen kinerja adalah komunikasi dan pembinaan. Mengingat kesalahan yang terlalu umum dari penilaian kinerja tradisional, bagaimana perusahaan akhirnya mengatur ulang pandangan mereka untuk manajemen dan pengembangan kinerja. Sebagai permulaan, pemberi kerja mencari perspektif bakat mereka tentang seperti apa manajemen kinerja seharusnya. Karyawan menuntut peralihan dari praktek manajemen kinerja tradisional dan menuju pengembangan kinerja yang disesuaikan dengan bakat alami, kebutuhan kinerja, dan tujuan mereka. Hasil laporan dari Gallup. Perusahaan melipat gandakan pembangunan seringkali dengan menempatkan karyawan mereka. Tanggung jawab atas pertumbuhan mereka sendiri. Pendekatan ini membutuhkan umpan balik yang kaya dari supervisor. Kebutuhan yang lebih baik dipenuhi dengan sering check-in informal daripada dengan tujuan tahunan, tinjauan tahunan. Ditulis oleh Peter Kapley dan Anna Tavis di Harvard Business Review. Check-in cepat dapat memberikan masukan yang lebih kaya
di tempat yang lebih efektif dalam mengembangkan karyawan dan meningkatkan kinerja mereka. Dalam percakapan singkat, biasanya supervisor dan karyawan dapat saling mendengarkan satu sama lain tanpa merasa bahwa semuanya dipertaruhkan. Membuat check-in ini jauh lebih efektif untuk membangun hubungan. Pada saat yang sama, mempromosikan percakapan yang sering tentang kinerja dapat membantu organisasi mengalihkan pendekatan dari menilai kinerja masa lalu menjadi pembinaan untuk kesuksesan masa depan. Bagaimana terdapat tingkat kemajuan yang tidak merata dalam meningkatkan frekuensi umpan balik dari karyawan? Seberapa sering manajer memberikan umpan balik atas laporan mereka? Meskipun ada banyak variasi, hampir setengah dari karyawan hanya mendapatkan umpan balik beberapa kali dalam setahun atau kurang. Hasil dari Gallup yang mengatakan bahwa seberapa sering Anda menerima umpan balik dari manajer Anda. Jadi dari atasan terhadap bawahannya. Harian 7%, beberapa kali seminggu 19%, beberapa kali sebulan 27%, beberapa kali setahun 28%, setahun sekali atau kurang 19%. Dan kebetulan Peter Gonta yang bekerja dalam bisnis pengusaha Khairul Tanjung saat ini yang ditunjuk sebagai pengawas kinerja direksi PT Garuda Indonesia dan sebagai praktisi SDM menyampaikan bahwa perkembangan dari hubungan antara manajer dan bawahan dalam hal mengatur kinerja ini menjadi pertimbangan serius dalam dia membina dalam SDM di berbagai perusahaan dari Khairul Tanjung. Sehingga dia dengan pengalamannya, Peter Gonta ini memberikan pandangan bahwa posisi atau status karyawan yang saat ini adalah milenial. Semua tahu bahwa perkembangan ataupun hasil penelitian bahwa kaum milenial ini termasuk mereka yang sulit untuk mengikuti namanya SOP, khususnya tentang kedisiplinan dan sebagainya. Akhirnya Peter Gonta yang memiliki pengalaman dia di berbagai perusahaan sebagai CEO di perusahaan asing maupun di perusahaan multinasional, akhirnya dengan dipasangnya dia sebagai pengawas kinerja di suatu perusahaan yang besar seperti Garuda dan sebagainya, dia akhirnya memberikan solusi bagaimana memberikan contoh-contoh. Dia punya pengalaman, sedangkan si milenial tidak punya pengalaman. Tapi dia tahu bahwa kemampuan daya tangkap, kemampuan intelektual dan sebagainya milenial ini lebih tinggi. Nah, akhirnya dengan si milenial ini diberikan wawasan pengalaman oleh Peter Gonta, sama saja akhirnya si milenial ini dia tetap milenial, dia punya kemampuan intelektual yang tinggi, pengetahuan tentang IT yang tinggi, tetapi secara tidak langsung dia sudah diberi pengalaman oleh seorang Peter Gonta. Dengan demikian, kinerja para karyawan di perusahaan grup Khairul Tanjung dinilai dari beberapa dari bidang SDM atau organisasi SDM adalah termasuk yang berkinerja tinggi. Ini kalau kebetulan suatu perusahaan memiliki seorang konsultan atau seorang pimpinan yang dia punya pengalaman yang baik di dalam bidang SDM. Terdapat kemajuan yang tidak merata dalam meningkatkan frekuensi umpan balik karyawan. Teknologi yang mendukung umpan balik yang sering tampaknya kurang dimanfaatkan. Terlepas dari
tipe tentang manfaat umpan balik berkelanjutan, kenyataannya adalah bahwa mayoritas perusahaan 66% tidak menggunakan teknologi umpan balik pada waktu yang nyata. Ini hasil studi dari Mercer. Sehingga semakin banyak perusahaan yang mengakui bahwa keterlibatan karyawan dalam penetapan tujuan sangat penting untuk keterlibatan dan kinerjanya. Ya, ini logis karena di dalam strategi sumber daya manusia, strategi perusahaan, dari awal karyawan harus dilibatkan di dalam hal penetapan tujuan dari perusahaan. Karyawan yang manajernya melibatkan mereka dalam penetapan tujuan memiliki kemungkinan 3,6 kali lebih besar daripada karyawan lain untuk dilibatkan, yaitu dari hasil studi Mercer. Percakapan kinerja yang produktif berfokus pada tindakan, menetapkan tujuan yang jelas, mengumpulkan informasi yang berarti tentang kinerja dan memastikan evaluasi yang adil dan setara. Jadi wajar bahwa karyawan yang dari awal dilibatkan dalam penempatan tujuan perusahaan akan memiliki produktivitas yang lebih baik dibandingkan yang tidak. Studi kasus yaitu tentang manajemen kinerja harus berevolusi untuk bertahan dari COVID-19. Dalam manajemen kinerja, hubungan antara atasan dan bawahan itu adalah kunci keberhasilan di dalam manajemen kinerja. Tetapi dalam kondisi COVID, di mana interaksi atasan dan karyawan dalam bekerja itu untuk hal-hal yang tertentu itu sudah dibatasi karena ada prokes ya, protokol kesehatan yang akhirnya untuk membatasi interaksi satu sama lain, apalagi interaksi itu harus dibatasi oleh jarak tertentu. Kebanyakan sistem manajemen kinerja terlalu kaku untuk waktu yang tidak pasti. Nah, untuk itulah ditetapkan namanya Key Performance Indicator atau KPI. Kemudian yang kedua, pemimpin membutuhkan karya baru untuk melacak dan mendorong kinerja tinggi karyawan perusahaan. Ini sudah dicontohkan atau dijelaskan oleh Peter Gonta bahwa adanya sebagai konsultan, sebagai advisor yang telah memiliki pengalaman yang banyak harus berinteraksi dengan mereka sebagai pendatang di perusahaan, sebagai milenial. Akhirnya dia tanpa harus berpengalaman dalam bekerja, tetapi adanya interaksi dengan si advisor tadi, akhirnya dia mendapatkan pengalaman secara tidak langsung, sehingga dengan demikian menjadi orang-orang yang sudah siap bekerja. Yang ketiga adalah sasaran yang tangkas, umpan balik yang berkelanjutan, serta metrik insentif yang fleksibel adalah kuncinya. Jelas ini adanya insentif menjadi salah satu daya tarik untuk karyawan untuk menilai atasannya itu kedekatan dan sebagainya dari manajemen dan sebagainya. Pendahuluan. Dalam hal ini pandemi COVID-19 telah membuat sistem manajemen kinerja menjadi kacau dan reaksinya telah ditunjukkan. Khususnya pada bulan Maret, Facebook mengumumkan bahwa mereka akan memberikan peringkat ulasan kinerja yang sama kepada 45.000 karyawan yang melebihi ekspektasi untuk 2 kuartal pertama. Beberapa perusahaan membatalkan siklus peninjauan berikutnya sama sekali yang berusaha keras untuk menjelaskan perubahan pada menit-menit terakhir pada ukuran kinerja dan alokasi pengerjaan mereka. Reaksi awal dari banyak organisasi tampaknya menjadi pengakuan bahwa sistem manajemen kinerja mereka tidak efektif, membuat frustasi dan terlalu kaku untuk pasar yang dinamis dan berisiko tinggi.
Sebelum pandemi, banyak organisasi percaya bahwa mereka telah memodernisasi sistem manajemen kinerja mereka, tetapi dengan adanya COVID, sistem yang baru tadi belum bisa diimplementasikan. Tapi sekarang kata kunci, kelincahan ruang rapat akhirnya menjadi kebutuhan yang mendesak. Apapun yang terjadi, Anda dapat yakin bahwa pasar akan bergeser selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, yaitu adanya pandemi COVID-19 ini. Di sini ada penilaian dari traditional performance menjadi re-engineering performance management. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Ada 3 karakteristik penting dari manajemen kinerja yang dimodernisasi. Pertama adalah agile goal, yaitu sasaran yang perlu segera disesuaikan untuk memfokuskan upaya yang selaras pada kebutuhan bisnis dan bagaimana karyawan dapat memberikan nilai yang terbaik bagi organisasi. Ini membutuhkan pola pikir yang tangkas yang mendorong karyawan untuk memiliki tujuan mereka dan mengharapkan perubahan. Bahkan harus ada antisipasi. Karyawan dan manajer harus mencari peluang untuk menyesuaikan dan adanya perubahan sesuai kebutuhan bisnis dan diberi penghargaan karena cara baru yang dapat mereka berdampak terhadap nilai yang positif. Berikutnya adalah manajer harus diberikan harapan, otoritas, dan fleksibilitas untuk menyesuaikan penempatan tujuan tim dan individu saat pekerjaan mereka mengalami perubahan. Yang kedua adalah ongoing conversation. Hampir setengah dari karyawan mengatakan bahwa mereka menerima umpan balik dari manajer mereka beberapa kali dalam setahun atau kurang. Tetapi satu-satunya gaya manajemen yang layak ke depan adalah percakapan pembinaan berkelanjutan yang membentuk ritme kolaborasi dan menciptakan akuntabilitas bersama untuk kinerja dan pengembangan. Percakapan ini lebih dari sekedar pembicaraan. Mereka akan memiliki tujuan dan hasil yang berbeda pada interval mingguan, bulanan, dan triwulan. Sehingga yang benar adalah setiap orang mengalami sesuatu yang berbeda pada saat ini. Sehingga kejadian adanya bekerja dari rumah di beberapa tempat yang lain akhirnya bisa berbaur. Kehidupan di luar pekerjaan memiliki dampak yang jauh lebih besar pada pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga adalah dynamic adjustment to accountability and incentive. Struktur insentif yang masuk akal sebelum pandemik sekarang dapat terlihat kejam dan menyakitkan bagi karyawan. Mereka juga dapat mengubah perilaku karena beberapa orang mungkin mencoba mempermainkan sistem untuk keuntungan jangka pendek. Ketika metrik tidak lagi adil, karyawan tidak boleh dihukum sehingga karyawan pada metrik atau insentif itu yang tidak masuk akal dalam lingkungan bisnis ini yang akhirnya akan merugikan dari perusahaan. Banyak organisasi sangat bergantung pada insentif keuangan sebagai pendorong motivasi pegawai. Di pasar yang tidak pasti ini akan menjadi tantangan. Insentif kinerja sangat rumit karena mungkin masuk akal bagi semua orang untuk berbagai beban keuangan atau peluang yang diciptakan oleh COVID-19. Apalagi dengan saat ini insentif ini bukan sebagai motivasi tapi lebih kepada kewajiban dari suatu perusahaan. Selain itu, mengambil pendekatan berbasis tujuan kinerja untuk mengukur kinerja yang berfokus pada ekspektasi dan standar yang definisikan dengan jelas, yaitu menentukan target kerja metode SMART itu akan lebih baik. Dan pendekatan yang lebih fleksibel atau berbasis pada tugas di mana metrik ada atau dapat menipu, inilah yang sangat penting bagi tim yang bekerja dari rumah.
Sangat penting bagi tim tersebut untuk fokus pada hasil dan indikator kinerja yang didefinisikan dengan jelas, misalnya dengan model metrik, target tujuan, dan ketepatan pengiriman pekerjaan dan sebagainya. Sehingga jangan disalahkan bahwa aktivitas partisipasi seperti email, rapat, jam kerja, time sheet untuk kinerja yang berkualitas tinggi dan produktif, itulah sebagai acuannya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.